bukan orang Islam. Apalagi Islam. Islam itu seluruh makhluk-makhluk di atas permukaan bumi. Yahudi, Cina, Buddha itu adalah Islam, tapi bukan orang Islam. Kenapa? Ada undang-undangnya, ada aturannya. Mereka juga mau selamat. Maka oleh karena itu, orang Islam adalah orang-orang yang telah mengucapkan asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Namun kalimat ini masih banyak belum masuk di hati. Hanya di mulutnya saja berkata saya orang Islam, sehingga sholat di rumah kadang-kadang bahkan tidak sholat, atau sholat di rumah 5 kali, tidak pergi ke masjid. Inilah orang Islam. Tidak dijanjikan oleh Allah orang-orang Islam yang sholat di rumah, tidak ada janjinya. Yang dijanjikan hanya orang yang beriman, yaitu adalah orang yang telah ditentukan waktunya. Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya orang beriman itu telah ditentukan waktunya. Allah tidak mengatakan innas salata kanat alal muslimina. Tidak. Sesungguhnya orang Islam telah ditentukan hanya orang yang beriman. Yang ditentukan waktunya di mana sholatnya 5 kali sehari berjamaah di masjid. Inilah orang yang beriman. Namun perlu diketahui, orang beriman ini tipenya 4. Ada yang kuat sebelum azan masuk masjid karena dia tahu ilmunya, dan ada imannya. Siapa yang berada dalam masjid sebelum azan, maka mukanya akan bercahaya seperti matahari. Ini orang yang beriman yang kuat imannya. Yang sedang-sedang imannya itu orang yang masuk dalam masjid sementara azan berkumandang masuk dalam masjid. Yang kurang-kurang imannya yaitu orang yang masuk masjid setelah azan berkumandang. Mukanya akan bercahaya nanti seperti bintang. Orang yang sedang azan masuk masjid, mukanya bercahaya seperti bulan purnama. Ada juga orang yang masuk masjid bukan orang beriman atau tidak beriman. Siapa? Saya kira tidak ada di tempat di sini tempat ahin. Yaitu masuk masjid hanya mengambil sandal, mengambil barang-barangnya orang, dia pulang tidak sholat. Itulah orang yang tidak beriman. Oleh karena ini mari kita tentukan apakah saya orang yang kuat imanku atau yang pelimplang, itu kadang masuk masjid, kadang tidak masuk masjid, kadang cepat, kadang tidak. Itu dikatakan dalam Al-Quran muqtasidun bihi. Kadang saf pertama, kadang saf kedua, kadang terlambat salat. Ini muqtasidun bihi, pelimplang. Tidak ada penentuannya. Tapi semuanya ini orang beriman. Hanya imannya ya kadarnya kurang. Oleh karena ini iman yang kuat adalah iman dengan kalimat senantiasa dilafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini akan meningkatkan iman kita. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena ini yang dibutuhkan di akhir kematian. Bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan dibantu oleh istri di akhir kematian, oleh rekan-rekan, oleh teman-teman, tetapi hanya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya dikatakan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat iman. Kalimat meyakini bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang beri rezeki, Allah mengatur, Allah lindungi, semuanya yang besar, yang kecil, kelihatan, tidak kelihatan, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Muhammad Rasulullah itulah kalimat amal. Kita amalkan ini kalimat dengan caranya Rasulullah yang perintah Allah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, perintah Allah kita pakai dengan caranya Rasulullah, baru sempurna kita punya amalan, baru diakui oleh Allah, baru senang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ini dalam ayat tadi qaulan sadidah. Apa itu qaulan sadidah? Ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ulama telah menjelaskan. Tentu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, semoga ada yang tahu berapa hurufnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita sudah tahu ini, tahu artinya, tahu manfaatnya, tahu tujuannya, tahu cara memperolehnya, insya Allah hakikatnya mudah. Tandanya insya Allah
sebelum azan sudah ada di dalam masjid. Tetapi kalau tidak masuk di hati, maka kita tetap di luar, nanti terlambat masuk masjid dan terlambat juga untuk sholat berjamaah. Ini berarti la ilaha illallah tidak bagus, kurang bagus, belum masuk ke dalam hati. Bersama dengan orang dahulu di hadapan Rasulullah berkata, ya Rasulullah, saya telah beriman. Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu walakin qul aslamna. Orang Arab berkata, ya Rasulullah, di hadapannya, saya beriman ya Rasulullah. Rasulullah berkata, tidak, kamu belum beriman. Kenapa? Karena imanmu belum masuk ke dalam hati. Lam yahadul iman fi qulubikum. Tanda masuk iman dalam hati, insya Allah itu iman adalah ilmu. La ilaha illallah. Al ilmu bis sudur, laisa bis sudur. Ilmu di hati, maka bukan di otak. Kalau masuk di hati, rindu bukan main. Di SMS saja dengan suaminya atau dengan istrinya. Karena kenapa? Karena ada keperluan mendadak. Tiba-tiba anaknya masuk dalam rumah sakit, UGD. Tentu pulang karena cinta. Tapi kalau tidak cinta, tidak masuk, tidak akan pergi. Begitu juga ini. Kalau panggilan Allah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergetar hatinya. Iza tuliyat alaihim ayatu zadat iman. Inilah orang yang beriman, Pak. Iman hatinya bergetar, punya rasa takut, punya rasa cinta kepada panggilan Allah. Sama dengan orang yang jatuh cinta dengan SMS-nya, tapi tiba-tiba tidak diangkat SMS-nya, lalu gelisah, lomit HP-nya, gelisah cas cepat untuk mau berbicara dengan orang yang dicintai. Begitu tanda orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memperbanyak ucapan dengan kalimat la ilaha illallah, karena kalimat ini adalah kalimat paling dibenci oleh syaitan. Maka hurufnya itu 12, la ilaha illallah. Tidak pernah dihitung. Muhammad Rasulullah 12. Kenapa 12? Supaya kita pakai siang 12 jam, Muhammad Rasulullah 12 dipakai juga malam 12 jam. Jadi tidak ada amalan yang kita kerja, yang kita buat, yang kita lakukan, yang kita praktekkan melalui lisan kecuali la ilaha illallah 24 jam. Perintah Allah diantaranya Rasulullah, maka hidup kita akan bahagia. Bukan menentukan bahwa kekayaannya, pangkatnya, jabatannya, miskinnya. Siapa saja memiliki kalimat ini diulang-ulang, insya Allah dia akan bahagia. Bahagia di dunia dan bahagia di akhir, di kemudiannya. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dalal jannah. Saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalimat 3. Satu ada mengatakan ulama, la ilaha illallah Allahu Akbar, la ilaha illallah sendiri, dan la ilaha Muhammadur Rasulullah. Kalau ini diucapkan di akhir kematian, insya Allah masuk surga. Abu Hurairah bertanya, biar tidak sholat ya Rasulullah, biar tidak sholat. Pencuri biar pencuri, yang penting tidak batal syahadatnya. Bagaimana syahadatnya itu batal? Ada pengakuan terhadap sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu pengakuan? Contoh, selamat hari ini, selamat hari ini, selamat ini, mengakui keselamatan seseorang. Ya, tidak mengakui keselamatan kekuatan Allah, tidak mengakui amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batal syahadatnya. Kalau dia mati saat itu, detik itu, jam itu, hari itu, minggu itu, mati kafir. Nauzubillah min zalik. Oleh karena ini kita perbaharui terus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena setan 24 jam tidak pernah berhenti untuk menggoda kita agar tidak mengucapkan kalimat ini. Ketakutan setan, Pak. Ya, orang Cina, Yahudi, Hindu, kalau ikhlas dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, dia kemudiannya mutlak masuk surga. Ada seorang budak sakit, ditanya oleh seorang ustaz biasa, tapi waktu dia masuk dalam rumah